Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harunisa dari PAI 51. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis skripsi dan artikel jurnal. Bahan literatur review. Topik pendidikan Islam, tema media pembelajaran. 10 skripsi. Pertama dari Firdaus Adinda Rahmi, yaitu pengaruh pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap tingkat ketaatan beribadah peserta didik SMP Negeri 2 Mojo Anyar Mojokerto. Tahun 2022, lokasi Mojo Anyar Mojokerto, jenjang pendidikan SMP, pendekatan kualitatif. Temuan dan hasil. Hasil dari penelitian dilihat dari koefisien determinasi menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi pendidikan agama Islam terhadap tingkat ketaatan beribadah sebesar 0,1% dan sisanya 99,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan uji pada SPSS, nilai korelasinya 0,023 dengan nilai signifikansi 890 kurang lebih 0,005, maka dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan. Dari El-Qori Saidana Saniyah, efektivitas penerapan model pembelajaran flipped classroom terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran PAI kelas 12 MIPA di SMA Negeri 1 Kerembung Sidoarjo. Tahun 2022, lokasi di Sidoarjo, jenjang pendidikan SMA, pendekatan kuantitatif. Temuan dan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran flipped classroom dalam mata pelajaran PAI kelas 12 MIPA di SMA Negeri 1 Kerembung dapat terlaksana secara baik. Kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Kerembung Sidoarjo mengalami peningkatan dari sebelum dan setelah diterapkannya model pembelajaran flipped classroom dengan perolehan nilai rata-rata MEAN 55,86 menjadi 85,52. Penerapan model pembelajaran flipped classroom memiliki efektivitas terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 MIPA pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Kerembung Sidoarjo. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian yakni sebesar 0,000. Nilai ini menunjukkan kurang dari taraf signifikansi dalam uji varied sample test. Yang ketiga, Afida Laila Nur, pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif autoplay terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MAN 2 Tuban. Tahun 2020, lokasi Tuban, jenjang pendidikan SMA, pendekatan kuantitatif. Berdasarkan nilai signifikansi dapat disimpulkan bahwa 0,003 kurang lebih 0,05 yang berarti bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti variabel X penggunaan media autoplay, B berpengaruh terhadap variabel Y motivasi belajar. Pengaruh variabel bebas penggunaan media autoplay terhadap variabel terikat motivasi belajar adalah 14,4% dan nilai R adalah 0,379 yang memiliki arti bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan adalah 0,379. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif autoplay berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MAN 2 Tuban. Akan tetapi dapat diketahui bahwa penggunaan media interaktif autoplay memiliki pengaruh yang rendah terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MAN 2 Tuban karena besarnya nilai R adalah 0,379 yang berada pada rentang interpretasi koefisien korelasi 0,20 sampai dengan 0,399. 4. Murihah Zaimatul,
yaitu pengaruh whiteboard animation dalam pembelajaran fikih terhadap berpikir kritis siswa di MI Mutiara Bunda Surabaya. Pada tahun 2022, lokasi Surabaya, jenjang pendidikan MI, pendekatan kuantitatif. 4 tahap uji coba yang telah dilakukan meliputi uji kuesioner dengan skor Tintum G tabel 11,831 kurang lebih 2.262 untuk kelas kontrol dan 33,541 kurang lebih 2,262. Signifikansi 0,000. Karena signifikansi kurang lebih dari 0,5 maka HO ditolak dan HA diterima. Uji tes lisan dengan skor T dihitung lebih besar dari T tabel 6,497 kurang lebih 2.262 maka HO ditolak dan HA diterima. Yang kelima, Putri Rohmatul Khairu Amin, yaitu strategi guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak pada siswa pendidikan inklusi di SMA Negeri 1 Gedangan. Pada tahun 2022, lokasi Gedangan, jenjang SMA, pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam bagi siswa inklusi memiliki hal yang sama dengan siswa reguler pada umumnya, tidak terlepas dari komponen pembelajaran yakni kurikulum, pendidikan, dan peserta didik. Ada beberapa bentuk kegiatan yang mendukung proses pembentukan akhlak siswa inklusi, diantaranya dengan menanamkan kedisiplinan, menanamkan kejujuran, dan membiasakan mengikuti kegiatan keagamaan. Strategi yang diterapkan guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Gedangan dalam membentuk akhlak siswa inklusi menggunakan metode pendekatan personal, pembiasaan, keteladanan, pengawasan, nasihat, dan hukuman. 6. Bagaskara Arindra Evandian, yaitu pengembangan media pembelajaran jarak jauh berbasis aplikasi Instagram dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 5 pada mata pelajaran bahasa Inggris di SD Yapita Surabaya. Pada tahun 2022, lokasi Surabaya, jenjang pendidikan SD, pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah desain media yang dikembangkan memiliki acuan berupa kondisi siswa, karakteristik materi, dan juga pedoman pembelajaran jarak jauh. Desain yang telah dikembangkan layak digunakan berdasarkan validasi oleh ahli media pembelajaran dan ahli materi pembelajaran. Penerapan media pembelajaran jarak jauh berbasis aplikasi Instagram yang telah dikembangkan ini berhasil mendapatkan kategori yang sangat baik berdasarkan respon guru dan juga siswa. Media pembelajaran jarak jauh berbasis aplikasi Instagram ini efektif digunakan dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 5 SD Yapita Surabaya berdasarkan uji efektivitas yang dilakukan menggunakan teknik varied sample test dan independent sample test. 7. Izah Nikmatul Ijah, yaitu peran budaya keagamaan dalam peningkatan akhlak siswa di SMA Negeri 1 Gondang Wetan. Pada tahun 2022, lokasi Gondang Wetan, jenjang pendidikan SMA, pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa akidah akhlak menjadi hal yang perlu diperhatikan. Salah satu upaya yang dilakukan SMA Negeri 1 Gondang Wetan dalam peningkatan akhlak siswa dengan adanya budaya keagamaan di sekolah. Berbagai program sekolah dirancang untuk warga sekolah khususnya siswa dengan tujuan menjadikan pribadi yang baik dan berakhlak mulia dengan menerapkan metode pembiasaan dan keteladanan. 8. Agustira Nurdiana, penerapan media pop-up book pada mata pelajaran akidah akhlak untuk mengetahui hasil belajar siswa di MTSN 1 Mojokerto.
Pada tahun 2022, lokasi Mojokerto jenjang pendidikan MTS pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dapat pelajaran akidah akhlak dengan menerapkan media pop-up book di kelas 7A lebih baik daripada yang tidak menerapkan media pop-up book seperti di kelas 7B. Dibuktikan dengan nilai rata-rata post-test kelas 7A adalah 86, sedangkan nilai rata-rata dari post-test kelas 7B adalah 71,2. Perbedaan pada keduanya dibuktikan dari hasil hipotesis yang diukur dengan menggunakan uji T dengan hasil yang diperoleh terhitung 6,19 lebih besar dari tabel 2,01. Fungsi media pop-up book yaitu mempermudah pemahaman siswa, menarik perhatian siswa, dapat memvisualisasikan fakta-fakta yang abstrak, dan memperjelas sajian materi. Yang ke-9 dari Mar'ah Azmi Sofiah, pengaruh model pembelajaran flipped classroom berbantuan video pembelajaran YouTube terhadap kemandirian belajar siswa pada pembelajaran PAI kelas 8 SMPN 35 Surabaya. Pada tahun 2022, lokasi Surabaya jenjang SMP pendekatan kuantitatif. Hasil riset dari penelitian yang dilakukan menghasilkan persamaan analisis regresi linear Y 19,844 plus 0,606X yang menunjukkan nilai positif. Kemudian koefisien determinasi R2 bernilai 0,324 atau 32,4% dan nilai T terhitung sebesar 6,107 dengan nilai signifikansi Y yaitu 0,000, sehingga dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan classroom berbantuan video pembelajaran YouTube terhadap kemandirian belajar siswa pada pembelajaran PAI kelas 8 SMPN 35 Surabaya. Diningrum Aprilia Dwi Setia, pengaruh penggunaan media pembelajaran mind mapping terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih kelas 6 di MI Nur Rohman Sidoarjo. Pada tahun 2021, lokasi Sidoarjo jenjang pendidikan SD pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisis korelasi dan dibuktikan dengan analisis regresi linear sederhana menghasilkan terhitung sebesar 2,684. Pengujian hipotesis taraf signifikansi ditetapkan 0,05% dan menggunakan uji dua pihak sig 2 tilde serta didasarkan pada derajat kebebasan degree of freedom DKE N2 yaitu 40 dikurang 2 sama dengan 38 sehingga diperoleh nilai T tabel 0,68100. Maka nilai T hitung kurang lebih T tabel 2,684 kurang lebih 0,6801 sehingga HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat diketahui bahwa penggunaan media pembelajaran mind mapping memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran fikih. Untuk selanjutnya yaitu 10 artikel jurnal. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran fisika mobile learning berbasis Android dari Irnin Agustina, Dwi Astuti, Ria Asep Sumarni, dan Luhur Saraswati. Pada tahun 2022, lokasi SMA At-Taqwa, jenjang pendidikan SMA, pendekatan research and development. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengembangan yang menghasilkan suatu aplikasi media pembelajaran yang valid untuk diimplementasikan berdasarkan penilaian validator. Instrumen pengumpulan data terdiri dari lembar validasi ahli materi dan lembar validasi ahli media yang diberikan kepada 6 orang validator, yakni 3 ahli media dan 3 ahli materi. Media pembelajaran inovatif dari Nurdian Syah. Tahun 2022, lokasi di SD Kerenceng, Jawa Tengah. Jenjang SD pendidikan kualitatif dapat disimpulkan bahwa sajian buku ini disusun berdasarkan urutan tahapan dan pemahaman secara teoritis dan praktis. Setelah membaca buku ini diharapkan bisa mencari contoh di lapangan dan menerapkan media pembelajaran inovatif sesuai dengan konsep yang ada dalam buku ini. Yang ketiga, pengembangan bahan ajar media pembelajaran berbasis kearifan lokal mahasiswa pendidikan matematika oleh Ferry Ferdianto dan Setiani pada tahun 2022. Lokasi STAIN Tasikmalaya. Jenjang pendidikan STAIN pendekatan kualitatif dapat disimpulkan temuan dan hasil dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif pada mata kuliah manajemen proyek submateri metodologi manajemen proyek yang berisikan tentang tahapan inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembangunan proyek IT. Manfaat yang diharapkan adalah media pembelajaran ini dapat menjadi alat bantu dalam proses perkuliahan manajemen proyek yang ada di STAMIK Palkom Tech. Yang keempat, pengembangan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan metode multimedia development life skill oleh Mustika Eka Prasetya Sugara. Pada tahun 2022, lokasi di STAIMK Palkom Tech Palembang. Jenjang pendidikan STAIMK pendekatan kualitatif temuan dan hasil dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ini dapat menjadi alat bantu dalam proses perkuliahan manajemen proyek yang ada di STAIMK Palkom Tech. Aplikasi sudah diuji melalui black book testing dengan hasil pengujian semua indikator dinyatakan baik. Yang selanjutnya, media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran sistem operasi jaringan kelas 11. Pada tahun 2022, lokasi pendidikan SMA Al-Ikhlas, jenjang pendidikan SMA pendekatan kualitatif. Temuan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis Android yang dikembangkan pada mata pelajaran sistem operasi jaringan kelas 11 sudah layak untuk digunakan dalam pembelajaran oleh guru dan siswa. Berdasarkan beberapa tahapan uji coba, media pembelajaran dikategorikan valid dengan tingkat kelayakan sebesar 82% dengan kriteria baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran pada mata pelajaran sistem operasi jaringan kelas 11 dan dapat bermanfaat bagi guru, siswa, dan peneliti lanjutan. Selanjutnya, pemanfaatan media pembelajaran e-learning menggunakan WhatsApp sebagai solusi di tengah penyebaran COVID-19 di MI Nurul Huda Jelu. Pada tahun 2000 oleh Imam Jafar Shodiq dan Husniatus Salmah Zainiyati. Pada tahun 2022, lokasi MI Nurul Huda Jelu, jenjang pendidikan MI pendekatan kualitatif. Temuan dan hasil dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media e-learning merupakan bentuk pembelajaran yang memanfaatkan perangkat elektronik bagi yang menggunakan akses internet maupun tidak. Di era sekarang ini atau yang dikenal dengan era 4.0, setiap orang dituntut untuk
melek digitalisasi lebih-lebih yang menggunakan akses internet. Dalam dunia pendidikan sendiri sudah mulai banyak dikenal beberapa aplikasi atau sistem yang digunakan sebagai salah satu pembelajaran yang memanfaatkan akses internet. Yang ketujuh, peningkatan pemahaman konsep matematis melalui penggunaan media kantong bergambar pada materi perkalian bilangan di kelas 2 sekolah dasar oleh Budi Febrianto, Yuyun Dwi Haryanti, dan Oom Komalasari pada tahun 2022. Lokasi SD Suryalaya Tasikmalaya, jenjang pendidikan SD, pendekatan kualitatif, temuan dan hasil. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis hasil observasi setiap siklus dan analisis deskriptif kuantitatif untuk menganalisis hasil penelitian. Pemahaman konsepsi matematis akhir siswa setiap siklus. Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media kantong bergambar dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas 2 SD Suryalaya Tasikmalaya. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan makromedia direktor pada materi usaha dan energi kelas 10 pada tahun 2022. Lokasi SMA At-Taqwa, jenjang pendidikan SMA, pendekatan kualitatif, temuan dan hasil. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan makromedia direktor pada materi usaha dan energi kelas 10 mendeskripsikan kelayakan pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan makromedia direktor pada materi usaha dan energi kelas 10. Selanjutnya, kreativitas guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran PAI di SD Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang oleh Ahmad Zabidi pada tahun 2022. Lokasi di SD Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, jenjang pendidikan SD, pendekatan kualitatif, temuan dan hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan kreativitas guru pada PAI di SD Negeri Kecamatan Bawen dalam menggunakan media pembelajaran sebagai sarana metode penyampaian materi yang efektif, seperti dengan PowerPoint, audio, dan juga video pembelajaran. Pengarsipan instrumen pembelajaran semakin tertata rapi seperti silabus, RPP, dan metode pembelajaran. Adanya beberapa faktor pendukung seperti BIMTEK PAI, kelas representatif, dan metode variatif. Selain itu juga ada faktor penghambat dalam mengembangkan kreativitas guru, yaitu tidak ada internet di sekolah, keterbatasan proyektor untuk mengembangkan pembelajaran PAI. Dan yang terakhir, evaluasi pemanfaatan media pembelajaran pada mata pelajaran PAI di MTS Darut Taqwa Gresik oleh Nur Silpa Nabila pada tahun 2022. Lokasi MTS Darut Taqwa Gresik, jenjang pendidikan MTS, pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari artikel ini adalah media yang digunakan dalam pembelajaran PAI di MTS Darut Taqwa berupa media berbasis teknologi seperti lab bahasa, lab komputer, proyektor, dan media berbasis manual seperti alat peraga, contohnya kertas yang berisi kumpulan potongan ayat-ayat Al-Quran dalam pelajaran Al-Quran, hadis, dan lainnya. Media yang digunakan dalam pembelajaran PAI di MTS Darut Taqwa berupa media berbasis teknologi dan media berbasis manual. Media pembelajaran PAI di MTS Darut Taqwa hanya sebatas alat bantu mengajar bagi guru dan bukan sebagai suatu hal yang perlu dan sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan simpulan dari berbagai referensi, maka
Rencana penelitian yang akan saya teliti tentang media pembelajaran ini dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Inovatif untuk Meningkatkan Pengembangan Pemahaman Siswa kelas 10 di SMA 1 Sukabumi. Adapun alasannya yaitu mengambil judul ini untuk mencegah rasa jenuh dan membosankan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan media pembelajaran inovatif, kegiatan belajar mengajar akan lebih menarik dan menyenangkan. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas belajar. Penerapan pembelajaran inovatif yang dilakukan guru secara efektif bisa menumbuhkan bahwa mengembangkan para siswa mempunyai kreativitas sendiri. Semakin kreatif, semakin tinggi juga tingkat stimulasi siswa, sehingga berdampak positif dalam proses belajar siswa. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil 10 analisis skripsi dan 10 analisis jurnal. Mohon maaf bila ada kata-kata ataupun tulisan yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.